Selamat pagi. Untuk pertemuan hari ini kita sudah minggu ke 11 ya. Ya, setelah UTS 8, 9, 10 ya. Pertemuan keempat kita secara online ya, versi online ya. Oke. Saya ingin membahas sedikit tentang yang saya posting tugas kemarin minggu lalu. Jadi yang kalian kerjakan minggu lalu sudah saya cek sebagian, belum semuanya. Cuman ada yang ingin saya komentari. Saya sudah dari yang saya lihat sampling udah betul cara mengerjakannya. Cuman mohon maaf saya sewaktu posting soal, di dalam soal itu ada yang salah batas. Jadi kalau kalian cermat ya, itu soal yang saya kasih ke kalian itu tentang distribusi eksponensial. Di distribusi eksponensial seharusnya batasnya Y lebih besar 0. Di situ saya tuliskan Y lebih besar theta. Nah, jadi kalau nanti pos kuncinya saya share ke kalian jadi jawabannya. Tapi saya ngerjakannya dengan Y lebih besar 0, bukan Y lebih besar theta. Kan pekerjaan kalian kalau memang caranya sudah betul ya, walaupun kamu lebih besar theta nggak masalah. Saya betulkan saja. Oke. Saya ingin memberikan garis besar begini. Nah, saya share yang ini ya. Tentang optimal test PPT yang bukan yang pagi ini, masih PPT yang minggu lalu. Duduknya apa? PPT minggu lalu. Jadi di ini dia definisi optimal test di awal-awal ya. Di optimal test ini sewaktu kalian menghitung ini dia. Saya pernah memberikan di awal-awal contoh mengenai distribusi binomial ya. Terus contoh mengenai uji rata-rata, contoh mengenai uji parameter regresi. Nah, waktu itu saya menyebutkan kalau nilainya begini. Statistiknya ini sudah jelas. Jadi kalau misalkan kamu mau pakai uji mu, hipotesisnya mengenai mu, kamu sudah tahu statistik yang kamu pakai adalah Y bar. Pernah saya tanyakan di kuis juga. Terus kalau mau pakai proporsi, ya statistik yang dipakai adalah banyaknya sukses. Mau pakai untuk pengujian regresi, kamu statistik yang menggunakan adalah beta topi, gitu ya. Nah, sedangkan Lemma-Neyman-Pearson ini bekerja dengan uji hipotesis, di mana distribusi-distribusinya itu distribusi yang kamu belum bisa yakin statistik yang dipakai apa. Kamu tahu di sini soal yang kemarin kamu kerjakan atau yang saya kasih contoh di sini, ada distribusi yang kita nggak bisa bayangkan ini statistik yang saya pakai apa sih nanti untuk uji hipotesis yang sesuai dengan teori tentang pernyataan hipotesis yang ada di H0 H1 selalu parameter jelas. Cuman ini statistiknya apa yang harus saya pakai? Jadi ini seolah-olah menggabungkan dengan konsep statistik cukup yang saya jelaskan sebelum atau awal-awal kemarin ya, statistik cukup. Jadi dia pakai likelihood, rasio likelihood seperti ini. Dengan tujuan apa? Kalau kita sudah berhasil membentuk ini, nanti di dalamnya akan terbentuk statistik juga sekalian. Jadi kalau kemarin daerah penolakan misalkan, ketika kita menggunakan rata-rata sebagai statistik, kamu bisa bilang, rata-rata nilainya lebih besar apa gitu. Tolak jika rata-ratanya lebih besar ini, terima jika enggak. Atau suatu binomial kemarin. Kamu bisa menggunakan P-topi. Ya, tolak kalau lebih besar ini, terima kalau lebih kecil mungkin. Nah, kalau yang kayak gini kan nggak tahu, saya harus pakai yang mana. Statistiknya apa. Sehingga di sini fungsi likelihood ini adalah fungsi yang membantu kita sekalian membentuk statistik. Ya, di soal yang saya berikan di tugas minggu lalu, saya berikan kasus satu pengamatan Y, terus dari situ karena Y-nya cuma satu, otomatis statistik yang kita pakai ya Y yang kamu bentuk begini kan akhirnya. Daerah penolakan, Y-nya lebih besar nilai tertentu atau lebih kecil nilai tertentu ya, saya lupa. Lebih kecil kayaknya. Ya, lebih kecil nilai tertentu. Nah, ini ada contoh yang di sini bahkan saya menggunakan lebih dari satu pengamatan. Jadi di dalam sebaran normal
saya punya lebih dari satu pengamatan, Y1 sampai YN. Kalau contoh yang saya berikan atau yang kalian kerjakan di tugas kemarin masih satu pengamatan, ini pengamatannya lebih dari satu. Ini tadi yang saya maksud. Ketika kita punya lebih dari satu pengamatan, maka konsep Pearson, Neyman Pearson itu tadi sekaligus membentuk statistiknya. Sama seperti sewaktu kalian belajar kecukupan kemarin itu. Ada likelihood, kamu bentuk likelihood-nya. Jadi ini contohnya, ada mu sama dengan mu 0 di dalam H0, mu lebih besar mu 0 di dalam H1. Ya. Biasakan agak, kalau kemarin ya kita sedikit menghafal. Jadi kalau daerah penolakan itu biasanya disesuaikan dengan H1. Kalau H1-nya ekor kanan, lebih besar gitu, ya daerah penolakannya, contoh saya yang binomial kemarin, kan lebih ke arah yang angka-angka besar. Kalau ininya berbentuk kurang dari, daerah penolakannya berbentuk yang ujung kiri, angka-angka kecil. Kalau di sini bunyinya tidak sama dengan, maka daerah penolakannya bisa angka sangat kecil maupun angka sangat besar. Jadi setengah dihafal gitu. Nah sekarang dengan konsep Neyman Pearson itu sebetulnya nanti sekalian statistik dapat, bentuknya seperti apa, arah juga dapat, arahnya bagaimana. Statistik itu maksudnya bagaimana saya mengolah Y1 sampai YN, arah nanti bagaimana statistik itu membentuk daerah penolakan. Ya, jadi kalau contoh saya yang kemarin ini yang cuman satu ya, yang cuman satu, akhirnya kalian yang saya maksud dengan statistik itu ini. Jadi karena pengamatannya cuma satu, statistik yang dipakai ya Y, sama seperti tugas kalian. Hanya satu, statistik yang dipakai hanya Y. Kemudian arah ini yang saya maksud dengan arah. Jadi Y-nya nanti kalau mau ditolak harus lebih besar dari nilai tertentu. Ke aksen saya bilang. Saya nggak peduli ini seper-2K, pokoknya ada nilai tertentu. Misalkan. Nah, bagaimana ke aksennya? Dicari dari nih, rumus alfa. Kalau alfanya sudah ditetapkan, ya, misalkan kamu tetapkan sama dengan berapa itu? Di contoh saya 0,05 misalkan, maka rumusan alfa ini ya seperti peluang biasa yang kamu pelajari sejauh ini. Daerah penolakan, bunyinya lebih besar ke aksen, tetanya masukkan teta yang ada di H0. Ya, kamu sudah kerjakan itu di tugasmu. Akhirnya ketemu, nilai K aksennya ketemu, saya bisa bilang, kalau saya punya pengamatan yang di atas 0,95, maka uji hipotesis tadi akan ditolak. Jadi misalkan saya punya Y sama dengan 0,99. Pengamatan saya bernilai 0,99. Artinya, saya lebih cenderung menolak H0. Sesuai teorinya tadi di depan, H0 berbunyi 0,2 ya. Berbunyi 1, yang ini 2. Jadi angka 0,99 ini lebih mungkin berasal dari teta yang sama dengan 2. Tapi kalau misalkan saya punya angka yang di bawahnya, ya kan tadi ceritanya daerah penolakan lebih besar 0,95. Misalkan saya punya Y sama dengan 0,5, loh ini kan berarti dia lebih kecil dari 0,95 berada di dalam daerah penerimaan. Ya, kalau lebih besar di dalam daerah penolakan, kalau kurang dari daerah penerimaan. Jadi jangan ditolak H0-nya. H0-nya harus diterima. Nah, di situ berarti angka ini lebih cocok berasal dari teta yang sama dengan 1. Kalau ini yang 0,99 itu lebih cocok dari teta yang sama dengan 2. Nah, itu kalau kamu punya satu pengamatan. Kalau kamu punya pengamatan yang banyak, yang seperti contoh saya ini, nanti sama. Ya, walaupun ini panjang, saya nggak akan jelaskan untuk penurunannya satu persatu. Ya, yang ingin saya tunjukkan ke kalian, konsepnya sama seperti statistik cukup yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi ada fungsi distribusi normal, kamu kalikan. Kalau perkalian itu efeknya pada pangkat adalah jumlah. Ya, perkalian pada pangkat efeknya adalah jumlah. Sehingga ketika kamu merubah ini semua kurang dari K, jumlah ini akan kamu elaborasi. Ya, saya lebih fokus ke pangkatnya saja akhirnya. Ya, jadi pangkatnya ini tadi asal dari yang atas bawah
Yang atas dikurangi yang bawah itu ya, pangkatnya saja. Kemudian ini eksponensial pangkat kurang dari K. Lalu kalau pingin E-nya nggak ada, kasih ln. Ya saja kan itu ya. Nah, yang ingin saya tonjolkan di sini, ini setelah kita rubah, mu0 ini nanti konstan, yang sudah diketahui di hipotesis 0. Mu A juga konstan, yang sudah diketahui di hipotesis alternatif. Sigma dianggap diketahui, 2 konstan. Ln K ya kita anggap ini konstan. Yang bukan konstanta adalah YI. Ya, itu variabel yang berasal dari sampel. Nanti di situ, setelah kita rubah, ini nanti akan muncul dalam bentuk statistik. Jadi di sini, sudah ikuti aja perubahannya ya. Saya cuma ingin mengumpulkan, lihat. Di sini yang konstan-konstan ini saya kumpulkan di kanan. Saya kumpulkan di ruas kanan. Di sini pun masih ada konstan ini, ya, masih ada di sini. Tapi setelah saya rubah, ini minus, ya, dikalikan minus, tandanya ini nanti jadi kebalik, kurang dari mu0 min mu A pindah ke kanan, jadinya begini. Ya, jadinya malah yang tadinya tanda kurang dari di sini menjadi lebih dari. Yang saya maksud statistik adalah ini. Y bar. Statistik itu Y bar-nya. Statistik Y bar. Yang saya maksud arah ini tanda lebih besar. Sedangkan ini semua konstanta yang kita rangkum menjadi keaksen. Saya nggak peduli ini nilainya berapa. Keaksen. Dan saya bisa jamin ini angkanya positif. Karena apa? Tadi mu A lebih besar dari mu 0. Ya, mu 0 lebih kecil dari mu A, jadi ini nanti pasti minus kan ini. Yang ini plus yang bawah, karena mu A lebih besar mu 0. Mu 0 kuadrat min mu A kuadrat, hasilnya minus, minus ketemu minus di depan jadi plus. Gitu. Terus ada ini ln K kita anggap bilangan yang 0, K-nya. 0, bilangan kecil. Kan rasio kecil tadi 0, di bawah 1. Ln 0, pasti negatif juga. Jadi negatif dan negatif ketemu positif. Jadi semuanya positif ini yang ruas kanan. Ya, jadi saya bisa menyebutkan ini statistiknya, ini arah, ini batas. Yang akhirnya saya bisa bilang daerah penolakan, bunyinya begini. Statistik yang saya pakai Y bar, arahnya lebih besar, keaksen itu batas. Keaksen ini batas yang mau kita cari. Nah, nyarinya pakai ya distribusi normal gimana? Alfa kan? Nah, jadi distribusi normal kita balik ke alfa. Alfa adalah peluang bahwa Y bar berada di dalam daerah penolakan, bahasa lainnya lebih besar keaksen. Mu-nya mu 0. Yaudah, karena kamu nggak bisa pakai integral kalau distribusi normal ya boleh ini dibawa ke distribusi normal baku. Ini normal bakunya ini kan kayak gini sepertinya aneh ya, tapi sebetulnya kalau dibawa ke normal baku biasa saja. Ini Y bar dikurangi mu dibagi simpangan baku. Jadi akhirnya, tunggu ya, ini saya sederhanakan dulu di sini. Ini Y bar min mu 0 simpangan baku rata-rata. Lebih besar keaksen min mu 0 simpangan baku rata-rata. Akhirnya nanti begini. Nanti di contoh yang di belakang ada bantuan dengan angka sehingga kamu bisa lebih jelas. Ya, ini alfa dalam bentuk peluang. Yang ini kan namanya Z. Ya, variabel itu namanya Z. Jadi di sini pada dasarnya ya kamu seolah-olah, makanya kemarin waktu di metode statistika 1, kamu bilangnya tolakan 0 kalau Z hitung lebih besar Z tabel. Ya, Z hitungmu itu sebenarnya yang ini nanti, kira-kira kayak gitu. Jadi ya, Z tabelnya lihat di tabelnya. Kalau sekarang saya tidak menggunakan Z hitung Z tabel, tapi saya membandingkan antara Y rata-rata yang terdapat dari sampel, yang diperoleh dari sampel dengan batasan. Batasan ini yang mau kita buat. Ya, jadi tidak menggunakan Z hitung Z tabel, tapi menggunakan statistik. Kalau kemarin statistik diuji, sekarang statistik saja. Sama saja caranya. Nanti di belakang saya kasih slide yang berikutnya tabel. Gambar distribusi normal. Oke, sekarang contohnya ya. Ini ada
N-nya 20. Ini mu 0. Ini seolah-olah ini mu 0-nya. Ini ada 7, mu lebih besar 7, saya belum bilang berapa mu A-nya. Nah, di sini saya cuma ingin memberikan batasan. Berapa sih daerah penolakannya kalau gini? Berarti dengan konsep tadi yang lemma Neyman Pearson itu tadi, kamu sudah dikasih tahu. Untuk menentukan daerah penolakan ketika H1-nya lebih besar, ujung kanan ya, ekor kanan, satu arah ekor kanan, kamu harus membentuk daerah penolakan yang bentuknya rata-rata lebih besar ke aksen. Nah, nanti ekor kiri, nanti tinggal dibalik kalau ekor kiri. Ekor kiri algoritma apa? Logikanya dibalik, nanti jatuhnya di sini nanti yang gini. Ini kalau yang ekor kiri. Tapi karena di kasus kita masih ujung kanan, jadi ya ikuti aja alurnya. Nah, seperti tadi ceritanya, daerah penolakan lebih besar ke aksen, mu-nya 7. Masukkan ke distribusi normal yang mu 0-nya sesuai dengan yang ada di hipotesis 0. Dalam hipotesis 0 berbunyi mu sama dengan 7. Sehingga kamu menggunakan 7 ini sebagai mu 0-nya. Mu 7, mu 0. Kemudian merubah ke normal baku seperti tadi yang saya tunjukkan di slide sebelumnya. Ini Z, yang kanan kan ini ke aksen tadi, ke aksen yang dari sini. Ya. Kemudian mu-nya 7 ini dari mu 0 ini. 5 per akar 20 adalah simpangan baku dari rata-rata. S per akar N. Dengan asumsi 5 ini diketahui dari sampel. Jadi kita belum menggunakan distribusi T. Masih menggunakan distribusi Z, normal baku karena masih dianggap ragam diketahui. Terus, kalau kamu tahunya, coba kalau di tabel, alfa saya tulis sebagai peluang Z lebih besar. Kalau saya gambar begini, ini ya, kamu pintar sekali nih gambar gini sudah kan, seharusnya. Ini adalah luasan ekor kanan, sama dengan alfa, benar-benar bunyi yang ini saya tulis. Peluang Z lebih besar sesuatu. Cuman sesuatunya ini yang biasanya kamu baca di tabel. Namanya Z alfa. Yang kamu baca di tabel itu. Jadi kalau misalkan alfanya 0,05, Z 0,5-nya berapa? Ada yang ingat? 1,64, Bu. 1,64. Kalau yang 0,025 baru 1,96. Nah, ya, itu yang kamu baca di tabel. Makanya kamu bandingannya kan statistik uji dengan titik kritis. Ini bahasa kalian titik kritis nih, 1,64 ini. Alfa. Nah, saya ingin melangkah lebih jauh dari itu. Tidak hanya titik kritis yang kita pakai, kita tetap pakai titik kritis itu di sini. Karena gambar saya ini setara dengan pernyataan alfa sama dengan peluang Z lebih besar Z kecil alfa. Ya, dua pernyataan peluang ini kan berarti sama. Sama-sama alfa hasilnya. Luasnya sama-sama alfa. Cuman yang kanan sudah tahu pasti nilainya berapa. Kalau alfanya 0,05 di sini 1,64. Kalau alfanya 0,025 di sini 1,96. Yang saya belum tahu yang ini. Ini saya belum tahu. Makanya disamakan akhirnya. Yang di belakang ini ya disamakan. Saya samakan dua ini tadi. Nih, ya kan sudah ada di bawah. Nih. Alfa yang sudah jelas batasnya Z alfa dengan alfa yang masih belum tahu ke aksen di situ berapa, saya samakan. Kalau disamakan hasilnya ini nanti. Menyamakannya biasa aja. Z alfa sama dengan K aksen min 7 per 5 akar 20. 5 akar 20 dikali ini, dapatnya ini kan? Nah, terus 7-nya plus dipindah ke kanan. Ya, hasilnya ini. Oke. Jadi di sini satu contoh yang menggunakan lebih dari satu pengamatan. Dengan rasio likelihood, kamu menggunakan konsep di mana seolah-olah statistiknya belum tahu, batas dan arahnya juga belum tahu. Dari rasio likelihood yang ini tadi, ya rasio likelihood yang
Theta 0, theta A itu ya dibuat kurang dari angka kecil, akhirnya kamu tahu statistiknya apa, Y bar. Arahnya bagaimana, lebih besar itu tadi kan. Kemudian K aksen. Baru ditentukan K aksen berdasarkan alfa. Alfa baru masuk unsur peluang. Gitu. Ya, ini konsep Lehman-Pearson. Yang di contoh saya ini tadi ya dirangkum seperti ini. Nanti kalau kamu punya daerah penolakan yang kurang dari, ini nanti akan berubah. Ya, nanti di slide saya setelahnya ada. Satu lagi saya nggak akan jelaskan detail, yang saya jelaskan konsepnya sama seperti tadi. Ini ada fungsi, ada sama, dia juga menggunakan, contoh saya ini malah balik lagi ke satu sebenarnya, satu pengamatan lagi, jadi nggak perlu perkalian rasio. Jadi nggak perlu perkalian. Ini mirip dengan yang kamu kerjakan di tugas. Cuman ketika di tugas nggak sekompleks ini rumusnya. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa dengan rasio likelihood ini kita akhirnya tahu statistiknya apa. Kalau yang kalian kerjakan di tugas itu statistiknya Y. Kalau ini beda lagi. Jadi dari sini konsepnya, ya saya merombak ini, konstantanya saya rombak, M-nya hilang, sama-sama ada di atas dan di bawah. Y-nya pun ya juga sama, bisa dicoret, gitu. Tinggal E pangkat. E pangkat, pangkatnya saya jadikan 1 seperti ini. Semua yang tidak ada hubungannya dengan Y, nanti saya pindah ke kanan. Ini nggak ada hubungannya dengan Y, pindah ke sini. Nah, nggak ada hubungannya dengan Y, pindah ke kanan. Kemudian, kenapa ada len? Karena ini tadi kan E. Ya, supaya len-nya hilang, E-nya hilang, saya len-kan. Ya, len-nya, jadi tinggal len pangkatnya saja. Len yang kanannya saja, ini asalnya bolehlah saya coba tunjukkan ke kalian asalnya. Jadi ini sebelum ke sana, ini kalau mau lihat asalnya ya, saya berasal dari mengalihkan ini tetap kurang dari K-nya itu saya kalikan dengan theta 0 per theta A. Ini kan jadinya. Nah, terus habis itu dilenkan. Dan E pangkat. Ini len. K. Kalau sudah ada len, di sini kan tinggal pangkatnya saja. Pangkatnya jadi Y, pangkat M, ya ini kurang dari len ini. Karena ini negatif, supaya nggak negatif, dipositifkan kan ya, jadi akhirnya tandanya jadi lebih besar. Nah, tanda lebih besar tadi akhirnya muncul di hasil yang saya tulis terakhir tadi di sini. Ya, kamu taati aja ini sendiri. Saya tujuannya hanya satu, menunjukkan bahwa dengan rasio likelihood itu akan ketahuan statistiknya yang mana. Nih, ya kan? Akhirnya setelah dirombak, yang bukan Y ada di kanan, ini tadi tandanya kurang dari, bisa berubah jadi lebih dari, alasannya karena tadi ada unsur pangkat minus ya, yang setelah len muncul pangkat minusnya, jadi tandanya lebih besar. Dari situ saya bisa simpulkan, ketika saya ingin menguji yang begini, ini statistik yang saya pakai, Y pangkat M. Kalau yang contoh kalian kerjakan di rumah, sama tugas ya, contoh yang minggu lalu sama yang tugas itu kan Y saja. Ini sekarang Y pangkat M. Sedangkan besaran ini jadi 1, saya ganti namanya K aksen. Jadi kalau ditanya statistiknya Y pangkat M, arahnya lebih besar, batasnya K aksen. Kalau tadi kan Y bar, statistiknya, arahnya lebih besar. Sama ini juga gitu, batasnya K aksen. Gitu. Ya. Bedanya kalau yang tadi distribusi yang dipakai adalah normal baku. Kalau sekarang agak sulit karena Y pangkat M yang dicari. Y pangkat M fungsinya tadi nggak punya nama, namanya ada sih namanya, tapi sebetulnya terlalu kompleks kalau dipakai. Jadi yang di belakang ini sebenarnya saya cuma mencari transformasi aja sehingga ingin mendapatkan ini Y pangkat M ini distribusinya apa sih gitu supaya mudah. Dan jawabannya sudah ada di sini. Kalau begini, kalau Y-nya begini, distribusinya ini. Tapi kalau Y-nya pangkat M, distribusinya sebenarnya eksponensial. Jadi sewaktu mencari alfa, yang saya pakai adalah distribusi eksponensial.
Ya, yang seperti kalian kerjakan di tugas itu jatuhnya. Ya, oke. Ini saya skip aja, kamu baca sendiri. Saya cuma ingin menunjukkan konsep apa namanya ini tadi name and person ini. Jikalau kamu makainya kapan, ya supaya bisa menandai saya menggunakannya kapan. Satu, ketika kamu belum mengetahui statistik apa yang harus dipakai di dalam pengujian. Kapan itu? Ketika kamu berhadapan dengan fungsi-fungsi yang sifatnya di luar kebiasaan. Kalau mu pasti rata-rata, binomial pasti proporsi sukses. Ya, kalau ketemu fungsi mesti seperti eksponensial, seperti fungsi yang lain yang kamu belum tahu, statistik apa yang dipakai, gunakan itu rasio likelihood ya, konsep Neyman Pearson. Yang nanti setelah kamu lakukan, kamu ketemu dua hal. Hal yang pertama adalah statistik, hal yang kedua arah, yang ketiga batas. Mengenai ngitung batas daerah penolakan harus balik ke konsep peluang. Alfa lagi. Alfa peluang daerah penolakan pada saat parameternya sesuai dengan yang di H0. Selalu begitu. Alfa itu kan tolak H0 ketika H0 benar. Tolak H0 kan berarti ya, kalau tolak H0 berarti kamu punya daerah penolakan, tolak H0 itu berarti sesuai statistiknya, misalkan statistiknya tadi Y bar begini. Berarti kalau bilang alfa tolak H0 peluang ya, jangan lupa. Alfa itu peluang. Tolak H0 benar, ini diingat-ingat. Pasti yang di sini dalam notasi RR. Daerah penolakan. Ya. H0 benar ya, berarti kalau ini tadi mu ya mu-nya yang ada di H0. Nanti kenapa? Soalnya kamu juga punya beta kan? Salah tipe 2. Nanti salah tipe 2 bunyinya peluang terima H0 padahal H0 salah. H0 salah. Nanti di sini konsepnya kebalikan. Kalau tolak H0 lebih besar K, terima H0 nanti yang kebalikannya. Jadi Y bar kurang dari. Maka sama dengannya kadang ikut yang sini nanti. Kadang ikut yang daerah penolakan. Ini nanti H0 salah, tinggal diganti mu-nya sama dengan mu A. Gitu. Ya. Jadi nanti di slide yang selanjutnya selalu ketemu begini. Harus ingat-ingat konsep alfa, konsep beta. Alfa itu daerah penolakan, yang ini justru daerah penerimaan. Kalau beta. Oke, sebelum sesi ini berakhir masih ada waktu. Silakan kalau kamu mau mengajukan pertanyaan. Ini sebetulnya saya masih mengulang yang minggu lalu. Ingin bertanya. Siapa nih yang tanya? Ibu mau tanya untuk rumus Z yang beta itu tetap ya Bu? Maksudnya P topi min P0 dibagi sigma. Itu bukan Bu? Atau jadi jumlah? Beta bagi proporsi. Terima kasih. Iya. Iya. Beta bagi proporsi. Tergantung kamu menggunakan pendekatan sebaran apa ukuran sampel besar atau masih sesuai yang apa kemarin. Konteksnya yang N-nya besar apa enggak? N-nya besar. Kalau N-nya besar ya sesuai rumus yang kemarin, cuman pakai pendekatan normal baku. Jadi rumus yang kemarin rumusnya apa? Kalau mencari varians kan P kali Q dibagi N kan? Tetap seperti itu rumusnya. Cuman kalau yang ukuran sampel kecil, kamu nggak pakai sebaran normal baku. Kamu menggunakan tetap tabel binomial. Kalau yang ini, nggak pakai sebaran normal baku. Nanti lebih jelas di slide saya yang kedua. Ya, jadi bedanya ukuran sampel kecil dan ukuran sampel besar pada kasus proporsi. Kalau yang ukuran sampel kecil, kamu pakainya tabel binomial tetap. Tapi kalau yang ukuran sampel besar yang kamu pakai sebaran normal baku. Mengenai rumus ragamnya sama, tetap seperti yang sebelum-sebelumnya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Nggak ada, saya lanjut ke masih ada 6 menitan. Ada 6 menitan, daripada kita buang-buang waktu, saya masuk ke yang
PPT yang hari ini saya posting ke kalian, ini ukuran besar, ya, sampel berukuran besar. Sampel berukuran besar, di sini saya menggunakan contoh-contoh, ya. Bisa jadi kamu membutuhkan di asumsi ini ketika kamu mau menguji mu. Bisa jadi ketika kamu ingin menguji proporsi atau selisih mu, selisih proporsi, ini semua sebenarnya sudah sering kalian pakai di metode statistika 1 maupun statistika 2. Ya. Mungkin ini yang pernah ditanyakan Marco nih waktu di yang kuis pertama itu. Jadi di sini ketika n-nya besar, memang kita mempunyai hukum hukum bilangan besar, ya, bahwa ketika sampel berukuran besar maka statistik itu kan fungsi dari pengamatan di dalam sampel, bisa jadi jumlah, bisa jadi rata-rata, yang akhirnya dia berdistribusi normal, walaupun asalnya bukan distribusi normal. Jadi kayak P, ini kan asalnya bukan distribusi normal. Y, kalau misalkan itu sampel rata-rata, kalau misalkan itu sampel ukuran kecil, seharusnya distribusi T yang dipakai. Ya, tapi kalau misalkan kita anggap N-nya besar, bisa kita dekati dengan distribusi normal. Kemudian lihat di sini statistik notasinya saya buat umum. Theta topi. Parameter theta. Ini ragamnya statistik. Ya, nah di situ uji ekor kanan misalkan. Di mana H0 berbunyi, jangan bingung ya. Ketika saya menuliskan H0 berbunyi theta sama dengan theta 0, itu selalu saya walaupun tidak tuliskan tandanya, ini lebih besar. Ini sama dengan, tapi sebetulnya dia berimplikasi atau mencakup yang kurang dari. Ya, walaupun nggak saya tulis. Ya, terus statistik, karena dia dianggap distribusi normal dengan N ukuran besar, maka ya balik, kita akhirnya menggunakan ini. Ingat sekali lagi, ketika saya menyebutkan ini tanda seperti cacing, ini namanya berdistribusi. Tidak ada distribusi Z ya. Z itu nama variabel normal baku. Distribusinya normal, tapi normal baku. Makanya dia di situ saya selalu tuliskan N 0,1 variabelnya yang saya pakai Z, pembakuan yang sering kamu lakukan. Ini tadi barangkali ditanyakan temanmu, sigma ini. Sigma ini nanti sesuaikan dengan variabel apa yang kamu mau uji. Kalau kamu menguji mu, variabelnya kan rata-rata. Sehingga sigmanya di situ adalah sigma rata-rata. Sigma rata-rata bunyinya apa? Ya nanti seperti apa? S akar N, S per akar N kan, kalau yang kamu tahu. Terus kalau misalnya ini tadi proporsi, ya simpangan baku proporsi yang kita pakai. Nah, rumus simpangan baku proporsi yang akar P0 kali Q0 dibagi N itu, ya rumusnya yang itu, tetap seperti itu yang dipakai. Kemudian daerah penolakan. Daerah penolakan di sini adalah daerah penolakan yang sesuai dengan ceritanya. Kalau ekor kanan, daerah penolakannya lebih besar. Ekor kiri nanti daerah penolakannya yang kurang dari. Ya. Ini saya punya gambar yang sudah saya hubungkan dengan distribusinya theta. Nah, ini enggak ada nolnya ya seharusnya. Theta topi, ya, distribusinya normal, tengah-tengahnya theta 0. Alfa itu seperti tadi. Ekor kanan, cuman di sini, ya, luasan daerah di sebelah kanan titik. Kalau saya mau bilang alfa itu apa, di sini ceritanya sebut variabel. Variabelnya theta topi. Sebelah kanan berarti lebih dari. Titik K. Luasnya sama dengan atau peluangnya sama dengan alfa. Tapi biasanya di sini ada embel-embel di belakang. Dengan cara tetanya sama dengan theta 0. Biasanya gitu tambahannya. Artinya apa? Alfa ini saya hitung ketika bentuk peluang atau bentuk distribusinya terpusat pada theta 0. Kalau bentuk distribusinya terpusat pada theta yang lain, ya saya nggak sebutkan ini sebagai syarat. Syaratnya beda lagi.
Jadi syarat ini sebagai penciri dari distribusi yang saya pakai untuk menghitung. Oke? Distribusi yang saya pakai untuk menghitung itu pusatnya di mana. Nah, itu sudah saya tuliskan. Himpunan daerah penolakan adalah nilai-nilai theta topi yang lebih besar dari K. Seperti Lehman-Pearson tadi. Jadi saya menggunakan daerah penolakan, kalau tadi Y-bar, sekarang saya buat umum, theta topi lebih besar K. Oke, ini less than 1 minute. Saya stop dulu, break dulu sebentar, ya. Nanti kalian saya invite lagi.